Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Sahabat-sahabat semua, kita masih bisa bertatap muka. Hari ini saya ingin berbagi kisah pada teman-teman semua, pada sahabat semua, tentang kisah-kisah kehidupan yang inspiratif. Saya awalnya adalah perencana keuangan, sahabat-sahabat semua. Ketika itu 3 tahun yang lalu, saya bertemu oleh seorang guru di Malaysia, Tuan Haji Guru Ismail bin Ahmad. Saat itu saya memutuskan berhijrah dan melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Saya menggeluti dalam dunia herbal, sahabat-sahabat semua. Saya mempunyai kisah beliau. Suatu saat beliau bercerita kepada saya. Suatu saat dia mempunyai seorang karyawan. Beliau mempunyai pabrik yang besar dengan karyawan yang begitu banyak. Ia memberikan tausiah dan memberikan jam kerja yang sangat-sangat menyenangkan bagi karyawan, tidak terlalu ketat, tidak terlalu kejam kepada karyawan, dan setiap pagi beliau mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada para karyawan. Suatu saat dia bertanya, ada si fulan, seseorang yang tidak ada di tempatnya, padahal dia sudah berpuluh-puluh tahun bekerja di perusahaannya. Tuan Haji bertanya kepada staf bagian HRD-nya, kemana si fulan? Staf HRD-nya berkata kepada Tuan Haji bahwa stafnya telah resign dari pabriknya. Terkejut Tuan Haji Ismail mendengar cerita dari HRD-nya bahwa karyawannya itu telah berhenti dari perusahaan, padahal sudah bekerja puluhan tahun. Apa yang dilakukan dia sekarang? Tanya si Tuan Haji Ismail. Beliau berternak kambing dan domba, Tuan Haji, di bukit. Banyak sekali dombanya, 400 ekor lebih domba yang dipelihara oleh si fulan di bukit. Oh, kalau begitu bagus sekali. Nanti suatu saat kita ke sana dan menengoknya. Baik, Tuan Haji. Nah, pada suatu saat, pada saat tertentu yang sudah ditentukan, Tuan Haji pergilah ke bukit tempat si fulan itu beternak kambing dan domba. Ketika bertemu, sangat malu sekali si karyawan itu ditemukan oleh Tuan Guru Haji Ismail. Dia bertanya, sudah berapa lama kamu beternak ini? Ya, baru berapa bulan, Tuan Haji. Oh, baguslah. Sudah berapa ekor? 400 ekor lebih, Tuan Haji. Oh, baguslah kalau gitu. Saat itu Tuan Haji berdoa kepada Allah. Ya Allah, berkahilah perniagaan ini, berkahilah peternakan ini supaya berkah hidup di dunia dan di akhirat. Setelah berdoa dan bercengkrama, pulanglah Tuan Haji ke rumahnya. Esok harinya Tuan Haji mendapat kabar dari staf HRD. Tuan Haji, saya mengabarkan kepada Tuan, ada apa? Si fulan ternaknya, dombanya mati semua, Tuan Haji. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah, maha besar Allah. Apa yang salah dengan doaku? Tuan Haji Ismail merenungi kepada dirinya sendiri. Padahal Tuan Haji berdoa, ya Allah, berkahilah perniagaan ini, berkahilah pertanian ini. Bukan sebaliknya, padahal beliau berdoa untuk diberkahilah perniagaan ini, peternakan ini. Tapi apa yang terjadi? Malah mati semua, teman-teman semua. 400 ekor domba lebih mati. Suatu saat si fulan datang ke Tuan Haji. Ya Tuan Haji, saya ingin meminta maaf. Ada apa? Kenapa kamu minta maaf kepadaku? Ternyata si fulan berterus terang bahwa selama ini dia bekerja, selama ini dia mengabdi ke perusahaan Tuan Haji Ismail, ia mengambil suatu keuntungan dari harga. Ketika dia disuruh membeli 6 ringgit, dia menjual ke perusahaan 11 ringgit. 5 ringgit berpuluh-puluh tahun menjadi modal dia untuk beternak domba. Masya Allah. Tuan Haji terkejut. Oh, ternyata
kamu beternak dengan hasil dari 5 ringgit selisih harga perusahaan. Padahal kamu sudah digaji oleh perusahaan. Iya Tuan Haji, saya meminta maaf. Itulah teman-teman sahabat semua. Masya Allah, Tuan Haji saat itu juga beristighfar dan minta ampun pada Allah supaya perniagaan ini semua diberkahi. Dan si Fulan pun kembali bekerja ke Tuan Haji Ismail. Karena apa? Perniagaan yang tidak didasarkan oleh keberkahan, insya Allah tidak akan langgeng teman-teman. Hasilnya pun dari korupsi. Hasil yang korupsi tidak akan baik untuk dunia dan akhirat. Itulah sedikit kisah inspiratif teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.